Buket. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selama ini bagaimana Buket dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika atau rujukan moral? Baik, kita sabar. Selama ini bagaimana Buket menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita saat ada perempuan datang untuk melihat anaknya bersama-sama ada acara kita harus selesaikan dengan orang tua. Kalau kita melaksanakan untuk acara itu dua yang sesuai dengan langsung kepala dan anak kita, ada mengajarkan masuk sekolah, kita harus harus sekolah dulu, kemudian harus belajar dulu, kemudian kita harus disinggung ke anak dan harus benar dulu. Kalau misalkan dalam rujukan moral itu bagaimana? Kita bisa lihat seperti orangnya harus banget berhasil yang kuat. Jadi kita harus belajar seperti mana. Tapi kita sebenarnya kalau moral itu kan kita belajar dengan sesuai dengan kita harus sesuai dengan belajarnya sepertinya dalam mengadakan sesuatu kegiatan yang ada di sekolah dan terus bagaimana kita sebagai sekolah melaksanakan kita sebagai kepala sekolah di sebelumnya seperti itu. Jadi kita harus caranya dalam sebuah tugas kita harus mengadakan orang tua harus mengadakan keuangan yang sulit. Jadi kita harus sesuai dengan pendapat. Jadi untuk etika itu biasanya melihat mana yang diprioritaskan skala prioritas seperti itu. Dan kemudian kalau untuk rujukan moral mungkin harus berapat sama-sama dengan orang tua siswa. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kita bisa lakukan selama ini? Kita harus kalau dalam harus melaksanakan sesuai dengan apa yang mampu untuk sekolah ini. Kita harus sesuai dengan kita harus dengan Selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lembaga tersebut? Selama itu kita tidak ada bukan orang tua kita juga orang tua yang tahu tentang proses tidak selalu harus caranya kita harus melakukan seperti itu. Sekolah ini ada bagaimana caranya harus mau sosialisasikan kami percaya seorang masyarakat kami sebagai siapa saja yang bisa. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang dalam menentukan kasus dilema etika ini terlalu banyak tantangan. Yang pertama adalah bahwa tiap individu itu memiliki beragam karakter, sehingga di dalam mengambil keputusan saya harus melihat dulu karakter orang yang akan saya berikan keputusan. Artinya saya mempelajari sikapnya. Setelah saya mempelajari sikap beliau, baru apakah saya harus melakukan secara teguran langsung, atau secara empat mata, atau secara umum. Sehingga pendekatan-pendekatan itu saya melihat
dari karakter orang yang akan saya berikan tindakan tersebut. Oke, jadi ibu melakukan pendekatan melalui melihat karakter dari Iya. orang tersebut, apakah bisa ditegur secara langsung Iya. atau diberikan waktu untuk penyampaian teguran tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya, apakah ibu yang memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu Cap langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu Cap jalankan? Ya, untuk menyelesaikan kasus terutama ini dilema etika, jujur saya tidak memiliki jadwal yang tertulis secara resmi, karena kasus dilema etika itu memerlukan tindakan sesegera mungkin. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh ibu, pembelajaran apa yang dapat ibu Cap petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah, setelah selesai wawancara, saya memperoleh ilmu tentang bagaimana cara mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana cara menganalisis suatu masalah dan merefleksi masalah tersebut dan meminimalisir konsekuensi tertentu seperti itu. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalamannya ketika melakukan pengambilan keputusan pada sekolah yang Ibu pimpin. Nah, insya Allah hal efektif apa yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan ini? Saya menggunakan skala prioritas. Jadi saya melihat mana yang paling penting pada masalah ini. Kebijakan yang saya ambil, saya selalu menjunjung skala prioritas, terutama yang paling benar. Dengan memperoleh bantuan informasi dari teman yang membantu saya adalah rekan sejawat, dan biasanya juga saya melibatkan orang tua untuk penyamaan persepsi. Oke. Jadi Ibu rekan-rekan yang membantu Ibu dalam dan mempermudah keputusan itu biasanya Ibu meminta pendapat dari rekan sejawat, dan biasanya juga ada stakeholder yang terkait yang Ibu libatkan dalam dalam pengambilan keputusan tersebut, dan biasanya juga Ibu juga melibatkan orang tua dari siswa. Oke. Dari semua hal yang baiklah Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalamannya ketika melakukan pengambilan keputusan pada sekolah yang Ibu pimpin. Nah, insya Allah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami calon guru penggerak untuk memperdalam dan melakukan pemahaman lagi bagaimana kira-kira pengambilan keputusan terutama dalam dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Ibu, insya Allah ilmunya bermanfaat. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mewawancarai 3 kepala sekolah, maka saya menemukan hal menarik, yaitu walaupun kepala sekolah tersebut belum menerima materi tentang paradigma dilema etika, tentang prinsip-prinsip serta 9 pengambilan langkah keputusan, namun mereka sudah menerapkan bagian-bagian dari prinsip-prinsip dan pengambilan keputusan tersebut. Ada persamaan pada saat pengambilan keputusan dari kepala-kepala sekolah ini, yaitu pada saat mereka menghadapi dilema etika, maka kasus tersebut diidentifikasi terlebih dahulu. Mereka mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, menelaah dan menganalisis kasus tersebut. Kemudian perbedaan terlihat pada kepala sekolah yang pertama,
Ketika dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah tersebut tidak melibatkan rekan sejawat atau guru-guru yang ada di lingkungan sekolah beliau. Karena beliau berpikir bahwa pengambilan keputusan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Persamaan dari kepala sekolah yang saya wawancarai ini yang paling menonjol adalah mengidentifikasi masalah. Ketiganya selalu mengidentifikasi masalah. Kemudian yang paling menonjol dari kepala sekolah ini adalah kepala sekolah yang ketiga. Beliau telah menerapkan prinsip-prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan pada saat menghadapi kasus dilema etika. Yang akan dilakukan selanjutnya dari pemimpin-pemimpin ini adalah mereka akan melakukan secara runtut proses pengambilan keputusan, berprinsip pada prinsip-prinsip dan paradigma dilema etika. Dan kemudian mereka akan merefleksi hasil keputusan yang mereka telah ambil untuk melihat apakah keputusan tersebut efektif atau tidak. Dan untuk saya sendiri, saya akan menerapkan paradigma dilema etika, prinsip-prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, baik itu pada murid saya, kemudian pada rekan sejawat saya, dan apabila saya diminta bantuan untuk menyelesaikan kasus dilema etika, maka saya akan siap membantu dengan berpegang teguh pada prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan.